Timnas Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan besar dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kekalahan yang menyakitkan dari Bahrain akibat gol kontroversial, skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong harus segera bangkit untuk menghadapi China di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini tidak hanya menjadi ujian bagi mental timnas Indonesia, tetapi juga kesempatan untuk merebut poin penting dalam grup yang dihuni oleh lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, dan China. Meskipun timnas China, yang dijuluki The Dragon, belum menunjukkan performa yang luar biasa di awal putaran ketiga ini, mereka tetap merupakan lawan yang berpotensi mengancam. Timnas China sejauh ini menjadi tim yang paling kesulitan di grup C, dengan 3 kekalahan berturut-turut. Mereka bahkan dihancurkan oleh Jepang dengan skor 0-7, kemudian kalah dari Arab Saudi, 1-2, dan Australia, 1-3. Dengan total kebobolan 12 gol dan hanya mampu mencetak 2 gol, China tampak rapuh di lini pertahanan dan tidak produktif di lini depan. Namun, meski catatan buruk ini seolah memberikan angin segar bagi timnas Indonesia, The Dragon tetap tidak bisa diremehkan. Mereka masih memiliki pemain-pemain naturalisasi yang berbahaya, terutama 2 nama yang jadi andalan pelatih Branko Ivankovic, yaitu Tyas Browning dan Fernandinho. Browning, bek tengah berusia 30 tahun, merupakan tulang punggung lini pertahanan China. Mantan pemain Everton, Wigan Athletic, dan Sunderland ini memiliki pengalaman luas di kompetisi Eropa. Sementara itu, di lini serang, Fernandinho, pemain kelahiran Brasil berusia 31 tahun, adalah motor serangan China. Dia telah menyumbang 1 gol dari 7 laga bersama tim nasional dan menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan Indonesia. Bagi timnas Indonesia, pertandingan ini adalah momen krusial untuk mengakhiri kekecewaan dari pertandingan sebelumnya. Pada laga melawan Bahrain, timnas Garuda sempat berada di ambang kemenangan sebelum gol kontroversial memupuskan harapan. Situasi ini harus dijadikan pelajaran berharga agar bisa lebih waspada dan disiplin di laga berikutnya. Shin Tae-yong tentu menyadari betapa pentingnya meraih poin maksimal dari laga ini. Menghadapi China yang tengah terpuruk, Indonesia harus memanfaatkan kelemahan lawan sambil tetap waspada terhadap potensi serangan balik. Pertahanan solid akan menjadi kunci, terutama dalam menghadapi pemain seperti Browning dan Fernandinho. Selain itu, konsistensi dalam menyerang dan memaksimalkan peluang juga harus diperbaiki. Timnas Indonesia memiliki materi pemain yang berkualitas, dan jika mereka bisa bermain dengan fokus dan semangat tinggi, kesempatan untuk meraih kemenangan terbuka lebar. China tidak berada dalam performa terbaiknya sepanjang tahun 2024. Dari 11 pertandingan yang mereka lakoni, hanya 1 kemenangan yang berhasil mereka raih, yaitu saat menghadapi Singapura di putaran kedua kualifikasi. Sisanya, mereka mencatatkan 4 hasil imbang dan 6 kekalahan. Rekor ini semakin memperlihatkan bahwa timnas China sedang dalam fase penurunan, tetapi ini tidak boleh membuat timnas Indonesia lengah. Pada Piala Asia 2023, China juga tampil mengecewakan dengan 2 kali imbang melawan Tajikistan dan Lebanon serta kekalahan tipis dari Qatar. Dengan statistik yang kurang menggembirakan ini, timnas Indonesia harus melihatnya sebagai peluang untuk tampil agresif dan mendominasi permainan. Pertandingan melawan China ini menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk kembali ke jalur yang benar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat yang tepat, strategi yang matang, dan disiplin tinggi, Indonesia memiliki potensi untuk meraih hasil positif di Qingdao. Shin Tae-yong dan tim harus mampu menjaga fokus dan merespons tekanan dengan baik, terutama setelah pengalaman pahit di pertandingan sebelumnya. Jika mampu memanfaatkan kelemahan lawan dan tampil dengan performa terbaik, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan pulang dengan 3 poin penting dari China. Dukung terus perjuangan Garuda untuk bangkit dan berprestasi di pentas dunia.